Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Brida. Saat ini saya ada di ruang kepala sekolah SMK PGRI 2 Kediri yang beralamat di Jalan KH Abdul Karim nomor 5 Timur, Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. SMK PGRI 2 merupakan juara 1 sebagai sekolah contoh PGRI Jawa Timur di kelompok bisnis dan manajemen. Seperti kita tahu, saat ini pemerintah juga memberikan perhatian yang lebih kepada sekolah menengah kejuruan karena diharapkan nanti dari output atau lulusannya mereka akan menjadi angkatan kerja yang siap pakai kalaupun tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Jadi mereka bisa terserap di dunia kerja dan kalau bisa justru bisa menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Nah, saat ini saya sudah bersama Pak Harun. Beliau adalah Kepala SMK PGRI 2 atau biasa bahasa gaulnya disebut SMK Brida gitu ya. Beliau menjabat di SMK PGRI 2 sejak tahun 2012. Selamat pagi Pak Harun, apa kabar? Pagi, Bu Yuka. Iya. Sehat-sehat. Iya, rasanya agak beda ya, saya duduk di sini. Baik, Pak Harun sudah lebih dari 10 tahun ya, menjadi orang nomor 1 di SMK PGRI 2 Kediri. Mungkin bisa diceritakan atau disampaikan sedikit profil terkait dengan SMK PGRI 2 dari Pak Harun pertama masuk ke sini di tahun mungkin sekitar 2011 ya, dan sampai sekarang ini yang perkembangannya menurut saya juga sangat luar biasa. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Yuka. Untuk SMK PGRI 2 Kediri dulunya itu lahir dengan nama Siang-Siang tahun 1977. Terus pada tahun 88 bergabung berintegrasi dengan PGRI, namanya Semea PGRI. Kemudian tahun 96 berganti menjadi SMK PGRI 2 sampai sekarang. Nah, tentunya SMK PGRI 2 Kediri itu tidak bisa dipisahkan dengan SMK 2 yang dulu namanya Semea Negeri. Karena iya betul, itu sekolah ini didirikan oleh guru-guru Semea Negeri pada waktu itu. Nah, selanjutnya untuk kami saya sendiri diberikan amanah untuk menjalankan manajemen di SMK PGRI 2 Kediri itu sejak per 1 Januari 2012 sampai sekarang. Itu tentunya kami berusaha menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya untuk memberikan suatu layanan. Tentunya di sini kami mengadakan suatu pengembangan tidak hanya renovasi di bidang sarana prasarana. Kalau boleh dibilang revolusi, Bu. Revolusi kan perubahan total ya? Secara total. Secara total, berarti merombak semuanya ya, Betul. Pak? Jadi apa yang paling signifikan di sini ya? Yang pertama adalah mungkin dulunya sekolah ini tidak begitu diketahui, dikenal oleh masyarakat luas. Maka yang pertama kali begitu saya diberikan amanah itu membuat wajah sekolah. Karena wajah itu yang paling dilihat dulu ya? Betul. Oh, iya. Ya, wajah sekolah itu yang elegan, yang megah, yang akhirnya menjadi suatu daya tarik. Orang masuk itu jadi yakin gitu ya. Seperti tadi waktu masuk ke sini ya kan ada tulisan di jalan itu ya. Jadi orang kalau ke Pondok Pesantren Lirboyo juga akan tahu, oh ada SMK PGRI 2 di sini. Iya. Mau nggak mau menoleh ke kiri ya. Betul. Iya. Ada pintu gerbangnya gitu ya. Di samping juga wajah gerbang sekolah yang megah, besar, tinggi, kokoh. Itu jadi PDW. Oh iya. Juga depan dulu kita juga lengkapi dengan neon block untuk lebih bisa mensosialisasikan dan mempublikasikan sekolah kami. Itu bisa dilihat 24 jam non-stop bisa dilihat. Yang pertama kita membangun wajah sekolah. Yang kedua, untuk fasilitas sarana-sarana yang ada di dalam sekolah itu sendiri kami cukupkan. Program kami yang kedua pada waktu itu adalah kami membangun kantin, sehingga semua kantin, ya? Betul. Kantin urusan perut kan? Betul, karena iya, kantin itu penting sekali. Jangan sampai anak-anak itu istilahnya jajan gitu ya. Iya. Jajan itu keluar sekolah.
karena akan banyak mengganggu, karena di luar sekolah itu juga jalan masuk pondok akan mengganggu orang jalan, sekaligus juga mengganggu lingkungan. Belum lagi nanti juga waktu untuk jajan kalau keluar itu biasanya berlama-lama. Waktu sudah masuk masih keluar gitu ya Pak ya? Betul. Akhirnya kami bangun kantin, begitu siap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Akhirnya pintu gerbang itu kebetulan kami hanya satu pintu, sehingga semua bisa kita layani di dalam. Siswa, guru, karyawan, semua kebutuhan itu kita layani di dalam. Sehingga bisa mengontrol, memonitor siswa keluar masuknya ya. Kalau masuk kan juga ada satpam gitu. Iya. Ya oke. Wajah, kemudian kantin. Kantin. Itu biar anak-anak tidak mobilitas keluar gitu ya. Iya. Ternyata tujuannya ya. Termasuk tentu menu yang sehat juga kan? Iya pasti itu menu yang sehat. Meskipun mungkin kalau pedagang di luar jadi berkurang juga ini ya kemungkinan, tapi pada waktu itu kita berikan kesempatan siapa yang bisa mengisi di kantin sekolah, kami berikan kesempatan. Kami sehingga tidak menutup peluang kesempatan rezeki banyak orang. Malah banyak memberikan suatu kemanfaatan, tapi kita tata kita. Iya. Terus yang ketiga, dulunya sekolahnya masuk siang, masuk pagi dan siang. Aslinya semua siang dulu. Betul. Ya. Akhirnya kami berusaha bagaimana juga kegiatan belajar mengajar itu akan lebih efektif di pagi hari. Maka kami kami berusaha sekuat tenaga untuk memberikan layanan ruang-ruang, sehingga kami membangun, kami itu membangun ruang kelas baru, ya sehingga semuanya bisa masuk pagi. Ini jadi daya tarik juga untuk masyarakat untuk masuk ke sini juga. Kalau masuk siang kan mungkin juga berkurang juga ya. Yang keempat itu sarana fasilitas yang kami berikan layanan adalah parkir kendaraan siswa. Itu kami bangun sampai 3 lantai. Wah, semua ya Pak? Iya. Dan di bawah sendiri itu kami buat semacam kantinnya sudah berubah menjadi food court. Ya, jadi ada food makanan gitu ya. Sehingga apa? Parkir motor itu tidak berserakan di halaman sekolah. Sehingga halaman sekolah itu bisa leluasa anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas olahraga atau kegiatan-kegiatan yang ruangannya cukup luas. Sedangkan parkir biasanya tidak begitu dipikirkan, tapi kami malah justru kami pikirkan, sehingga parkir kami itu bisa menampung sekitar 1.300 motor siswa. Tempatnya di belakang. Jadi anak-anak tidak, kan ada juga sekolah yang parkirnya di depan lingkungan sekolah gitu ya. Jadi semuanya bisa ditampung. Bisa ditampung, dan kami juga berikutnya fasilitas berikutnya adalah layanan untuk ketertiban, sehingga ada organisasi yang namanya Kopassuswa, Komandan Pasukan Khusus Siswa. Ya, ini hanya ada di sini ya. Termasuk itu adalah memberikan layanan untuk menata parkir tadi. Artinya mengarahkan teman-temannya untuk parkir tetap rapi, rapat juga dari ya? Siswa. Rapi, rapat? Betul. Sehingga rapi aja, rapi dan rapat lagi. Sehingga siswa yang betul-betul masuk di sekolah itu dijamin tidak akan bisa bolos mulai jam pertama sampai jam terakhir. Karena tidak akan bisa ngambil motor kalau belum jam terakhir. Rapi-rapat itu maksudnya gimana? Harus rapi, ditata rapi, dan rapet itu tidak akan bisa mengambil kalau belum yang ujung sendiri mengambil dulu pada waktu pulang. Oh begitu. Iya. Wah, ini sangat visioner. Iya, karena di situ kami mengambil suatu tujuan. Yang pertama adalah ketertiban, yang kedua adalah membentuk karakter anak itu saling menghargai sesama teman. Yang ketiga itu melatih kesabaran. Jadi dari parkir ini saja sudah ada pelajaran budi pekerti sebenarnya dari situ ya. Oke, luar biasa. Jadi mulai dari wajah sekolah, kantin, kemudian masuk pagi, parkirnya juga dipikirkan, kemudian sekarang food court juga. Food court ya. Dan itu juga memberikan kesempatan juga dari UMKM, maksudnya unit produksi. Oh istilahnya unit produksi untuk ikut berjualan di situ. Betul. Ya. Yang pasti kan konsumennya pasti ada, karena paling tidak 1.000 lebih ya. Ya, 1.500 siswa. Ya, 1.500 siswa itu konsumen
Pasti itu luar biasa. Pasti. Harus kita kelola dengan baik ya. Oke, baik. Tapi untuk semuanya itu membutuhkan, masih ada lagi poinnya Pak? Kami juga memberikan layanan di bidang administrasi keuangan. Itu kami juga mendirikan bank mini. Oh iya, kemarin saya pernah masuk ke bank mini ya. Sehingga semua sederhana keuangan melalui di situ, termasuk gaji guru karyawan sudah layaknya bank konvensional, sudah tidak menggaji di amplopin lagi seperti dulu, tapi sudah masuk rekening bank mini itu. Sehingga tinggal SPJ, tanda tangan, tinggal ngambil atau tidak diambil boleh menjadi tabungan. Terus berikutnya kami juga membuka Gerida Mats untuk di bidang bisnis latihan bisnis retail. Iya, ini kan sekaligus untuk siswa-siswa yang berkaitan dengan itu bisa praktek di situ. Betul. Ya. Oke, baik, jadi sudah banyak terobosan yang dilakukan oleh Pak Harun untuk membuat SMK Gerida seperti sekarang, dan mungkin nanti ke depan lebih bagus lagi ya Pak ya. Tapi kan untuk itu tidak seperti membalikkan telapak tangan ya Pak ya. Pasti apa yang kita lihat sekarang ada effort, ada upaya, dan pasti ada perjuangan juga di situ dari yang dulu sampai sekarang. Nah, apa Pak tantangannya? Dan tentu juga kan ada biaya-biaya karena ini swasta ya. Apakah juga ada bantuan dari pemerintah atau dari yayasan? Yang pertama adalah kita harus membangun kekompakan, sehingga tujuan sekolah melalui visi misinya itu harus terwujud dan diketahui semua warga sekolah terlibat. Jadi transparan ya Pak ya, termasuk anggaran-anggaran yang dibicarakan bersama ya, tidak ada dusta di antara kita. Iya, terus gimana Pak? Yang kedua komitmen bahwa sesuai dengan moto yang ada di PGRI 2, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Dan itu akan menjadi suatu penyemangat. Dan yang berikutnya tentunya support anggaran pasti. Tapi dengan adanya kemauan tingkat yang bulat, keuangan, kos, biaya, itu alhamdulillah ngalir aja Bu. Bisa saja kita solusinya bisa kita dapatkan. Kalau masuk juga bantuan-bantuan dari pemerintah, itu alhamdulillah juga banyak yang diterima oleh SMK PGRI. Untuk SPP sendiri sewajarnya yang lain ya, Artinya tidak membebani para siswa untuk ikut memberi iuran yang lebih untuk pembangunan. Iya, kalau terkait dengan SPP kami cukup realistis dan sangat tidak membebani, termasuk juga peran orang tua di dalam pengembangan sekolah. Kami koordinasikan dengan orang tua yang sama-sama ikut memikirkan untuk pelayanan semua kegiatan-kegiatan dan juga fasilitas yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah sampai saat ini komunikasi dengan orang tua itu terjalin dengan bagus. Dalam komite? Iya, dalam komite. Sehingga tidak ada paksaan, juga tidak ada, kalau mungkin suatu misal ada keberatan ya bisa kita komunikasikan. Intinya pada komunikasi ya. Betul. Jadi tidak ada kesalahpahaman, semuanya bisa dibicarakan dengan baik. Oke, kalau dulu SMEA itu kan lebih ke ekonomi, sekarang kan SMK ya Pak. Ada banyak kompetensi keahlian gitu yang ada di sini. Nah di sini ada kompetensi keahlian apa saja, dan apa ada yang menjadi primadona atau semuanya mendapat perlakuan yang sama? Baik Bu Pak. Untuk kompetensi keahlian itu atau biasa disebut dengan jurusan, bahasa yang familiar jurusan itu. Karena di sini dulu backgroundnya dari SMEA, maka jurusan yang pertama itu perkantoran atau namanya sekarang otomatisasi tata kelola perkantoran. Terus yang kedua akuntansi, terus pemasaran. Terus pada waktu tahun 2012 kami buka multimedia, tahun 2013 kami buka lagi jurusan tata boga. Tahun 2014 itu kami buka lagi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Tahun yang terakhir 2018 itu kami membuka jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Sehingga sampai sekarang itu total ada 7 program keahlian atau 7 jurusan. Ini adalah untuk memberikan
keleluasaan anak-anak calon siswa untuk memilih minat bakat kompetensi yang diinginkan, dan pada prinsipnya semua kompetensi itu punya keunggulan masing-masing, sehingga akan mencetak siswa yang mandiri. Sehingga sesuai dengan program SMK adalah biasa disebut dengan BMB. Siswa iya, bukan mobil. Iya. Jadi BMB itu lulusan SMK PGRI 2 itu harus mampu bekerja. Oh, mampu bekerja. Yang iya, B-nya itu bekerja. Kalau tidak bekerja, yang ingin melanjutkan berarti kan melanjutkan kuliah untuk meningkatkan ilmunya, akademiknya. Terus yang terakhir adalah B-nya itu wirausaha. Oh, wirausaha. Jadi entrepreneur ya Pak ya? Betul, entrepreneur. Iya. Tapi untuk menunjang itu semua kan ada fasilitas-fasilitas ya, seperti hortikultura, berarti ada lahan yang diolah, pengolahan hasil pertanian, berarti punya peralatannya. Itu semua sudah dipenuhi juga. Semua program kalian kami lengkapi dengan semua fasilitas lab, laboratoriumnya. Iya, dan bahkan lebih dari satu setiap jurusan. Oh, gitu. Sehingga ada leluasa. Contohnya kalau buka ada dapurnya untuk masak, ada tata hijaunya. Seperti multimedia itu juga ada 2 lab, ada OTKP itu juga 2 lab, dan yang lain-lain seperti pemasaran itu ada lab pemasaran terkait dengan simulasi digital, marketing digital. Terus ada tadi untuk prakteknya juga ada Kridamansi. Akuntansi juga ada labnya akuntansi, ada bank mininya. Kemudian untuk penyaluran lulusan Pak, kan apakah ada kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan gitu untuk penyaluran lulusan dari sini, dan kemudian alumni yang lulusan dari sini mungkin ada sukses story yang di sini, apakah ada yang juga ikut berkontribusi membantu perkembangan sekolah di sini? Baik, alumni SMK PGRI Kediri ini tentunya kita siapkan lebih matang, lebih kompeten, sehingga kami juga membangun kerjasama yang MOU dengan perusahaan-perusahaan, lebih dari 50 perusahaan. Bahkan kami juga punya kelas-kelas khusus, Bu, sehingga siswa di kelas 10, kelas 11, kelas 12 selama masih di kegiatan belajar mengajar itu ada kesempatan untuk praktek kerja, sehingga anak PKL dan PKL yang secara khusus. Jadi tidak hanya sekedar PKL tapi semi karyawan. Oh, semi karyawan. Sudah bergaji juga. Betul, sudah dapat gaji. Ya? Iya, sudah dapat gaji. Ya? Betul. Makanya namanya kelas khusus. Kelas khusus sehingga kegiatan belajar mengajar bisa tugas akademiknya dituntaskan, mungkin melalui tutorial, melalui daring, atau mungkin juga ada konsultasi secara jadwal khusus. Nah, sehingga banyak siswa kami yang sebelum pengumuman kelulusan sudah banyak yang terserap di dunia kerja. Jadi belum lulus sudah di inden ya. Betul. Jadi nggak sempat nganggur ya. Iya, luar biasa. Kemudian ini tentunya sudah banyak juga pencapaian-pencapaian, jaminan kan tidak hanya dari lokal, regional, tapi juga nasional ya, prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan dari SMK PGRI 2. Kalau prestasi-prestasi, kalau sekolah sendiri secara akademik itu sebagai pertama sekolah juara 1 sekolah contoh PGRI se-Jawa Timur. Terus juga sekolah Widya Pakerti Nugraha, terkait Widya Pakerti Nugraha itu penghargaan terkait dengan manajemen sekolah, juga terkait dengan tata tertibnya, dengan kerindangan, kebersihannya, dan semua fasilitas. Iya, termasuk juga terkait dengan layanan, utamanya layanan. Terus kami juga tahun 2020 sampai 2021 itu masuk dalam sekolah Adiwiyata, sekolah yang bersih, yang sehat, itu dari pemerintah kota. Terus kami semua SMK dapat itu kan? Iya, alhamdulillah kami juga
ya termasuk juara di tingkat kota, tingkat SMK, SMA. Itu disampaikan dengan keras nggak apa-apa. Jangan jadi malu-malu. setelah Adiwiyata itu Kota Kediri tingkat SMA, SMK itu dipercayakan kepada SMK PGRI 2 Kediri. Terus juga kami sudah ber-ISO 9001 versi 2015. Baik. Nah, terkait dengan pencapaian-pencapaian itu masih ada mimpi apa untuk SMK PGRI 2 ini? Ya, tentunya Pak Arun dan mimpi kami adalah dengan fasilitas dan prestasi sekolah seperti itu, tentunya akan menjadi suatu sarana yang mendukung prestasi siswa, mendukung capaian-capaian prestasi siswa, sehingga siswa-siswa kami juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan olimpiade atau lomba siswa, bahkan sampai tingkat nasional itu di bidang bahasa Inggris. Oh iya, bahasa Inggrisnya terkenal ya guys. Iya, terus juga pernah ke Universitas Indonesia, sehingga dengan fasilitas dan prestasi sekolah itu akan sangat mendorong untuk siswa berprestasi lebih banyak lagi. Jadi memang support juga dari para bapak ibu gurunya untuk bisa berprestasi dan fasilitas-fasilitas yang mendukung. Dan kemudian, nah ini kan musim PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah di SMK PGRI 2 masih dibuka dan mungkin bisa diinformasikan. Baik, nah ini kebetulan PPDB sudah mulai dibuka di bulan Juni sampai dengan bulan Juli sebelum masa orientasi siswa atau masa pengenalan sekolah, lingkungan sekolah. Ini PPDB kami mengharapkan semua masyarakat siswa SMP kelas 9 khususnya marilah segera bergabung ke SMK PGRI 2 Kediri mumpung masih kuota terpenuhi. Iya, soalnya banyak yang betul, melirik juga lah iya. ya. Dengan memilih program keahlian yang ada dengan waktu yang terbatas sehingga sewaktu nanti sudah terpenuhi kuotanya dan kami tutup sewaktu-waktu. Satu rombel berapa siswa? Satu rombel sesuai dengan aturan Dapodik pemerintah itu 36 siswa per rombel. Satu jurusan ada berapa rombel? Setiap jurusan ada yang 3 rombel, ada yang 4 rombel, ada yang 2 rombel, ada yang 1 rombel. Jadi berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Iya. Dan peminatan juga ya, Iya, peminatan. Oh iya. Oke, bisa juga daftar lewat online ya Pak? Bisa lewat online nanti melalui linknya PBB SMK PGRI 2. Satu hal yang terakhir nih Pak Harun sekarang kepala sekolah, tapi sebelumnya sudah lama menjadi guru di banyak sekolah juga ya, maksudnya tidak hanya satu sekolah, pindah-pindah sejak tahun 88 ya Pak, sudah 35 tahun menjadi seorang pendidik. Hal paling membahagiakan apa yang menjadi seorang pendidik? Yang sangat kami rasakan dan kami sebagai pendidik, kalau itu kepala sekolah itu kan sebagai tugas tambahan itu ya. Pada prinsipnya jiwa kami itu adalah pendidik, adalah bisa mengantarkan siswa itu lulus dengan mandiri. Karena sekolah swasta dengan sekolah negeri, kami pernah mengajar di sekolah negeri itu lebih dari 15 tahun, mengajar di sekolah swasta yang sebelum PGRI 2 juga 17 tahun. Di PGRI 2 ini sudah 11 tahun, jalan 12 tahun ini. Tentunya yang sangat membanggakan itu manakala kami telah mengantarkan siswa lulus dan siswa itu mandiri dan percaya. Sehingga ibarat sekolah swasta itu kami sebagai guru itu sebagai koki yang handal ya, memasak dengan bahan yang macam-macam, yang majemuk, dari bahan yang notabene bahannya yang macam-macam, tapi bisa menghasilkan suatu masakan yang lezat, yang istimewa, yang elegan. Itu adalah seorang guru, seorang koki yang bisa mengantarkan siswa menjadi
yang berkualitas. Sudah merasakan ya Pak? Iya betul. Dan pastinya memang inputnya kan beda, sekolah swasta dan negeri ya. Tantangannya lebih besar. Bagaimana kalau mereka menjadi orang yang sukses, berhasil itu kepuasannya berbeda ya Pak ya. Sehingga pada prinsipnya sekolah negeri, sekolah swasta itu hanya satu. Siswa mau belajar, guru memberikan layanan dengan tulus. Maka prinsip kami sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik adalah mengajar pakai hati. Iya. Jadi dari guru itu passion ya Pak ya. Bukan karena nanti dapat akreditasi gajinya sekarang nggak gede. Jadi guru itu bagi kami adalah panggilan jiwa, panggilan hati. Maka kalau mengajar itu harus pakai hati. Dan mengajar itu sepenuh hati. Dan juga mengajar itu memberikan materi itu kan mentransfer ilmu hati-hati. Sehingga bisa apa yang kita transfer ilmunya itu betul-betul bisa mengubah karakter siswa, bisa mengubah siswa menjadi siswa mandiri, kompeten, dan sebagainya. Oke, tadi last but not least ternyata ya satu lagi karena perkembangan teknologi komunikasi sudah sangat pesat ya seperti sekarang. Mungkin sumber pengetahuan tidak hanya dari guru ya sekarang. Anak-anak sekarang itu kadang lebih pintar juga untuk ini. Kenapa sih betulnya dihafalkan dari Google bisa gitu ya. Nah itu ada pergeseran seperti itu juga. Jadi tantangan yang sekarang itu bagaimana Pak? Harusnya seperti apa? Jadi seorang guru tidak hanya transfer ilmu kan berarti. Betul. Makanya sekarang itu dengan di era digital saat ini, era IT, maka guru juga harus punya kemauan ingin belajar, untuk kemauan ingin maju, dan kepada siswa tentunya harus siswa itu menjadi mitra dan juga bisa menempatkan jati diri guru di hadapan siswa itu bagaimana. Ya, tapi seorang guru harus tetap menjadi suri tauladan yang bagus. Seorang guru harus berwibawa, sehingga bersama siswa itu kapan menjadi guru, kapan menjadi teman, kapan mungkin bahkan bisa menerima curhat dari siswa dan selalu terbuka dan melayani kepada siswa itu 24 jam. Guru harus siap. Gitu. Makanya di era sekarang ini akan lebih luas lagi, bisa belajar bersama-sama, tidak hanya guru sebagai satu-satunya sumber informasi, bisa melalui tidak hanya buku sebagai satu-satunya sumber informasi, tapi sekarang sudah bisa informasi, materi, ilmu itu bisa diakses dari segala sumber. Baik, terima kasih Pak Harun untuk bincang-bincangnya, luar biasa, banyak hal-hal menarik yang bisa kita dapatkan, juga banyak suri tauladan yang mungkin tidak bisa menginspirasi kita semuanya. Satu catatan itu mengajar memang harus dengan hati, ya kan? Dan pasti murid itu akan merasa ya ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban kalau yang mengajar dari hati ya. Sehingga paling bahagia, paling senang itu sampai sekarang itu kami sering ketemu anak-anak kami, mungkin kalau udah alumni mantan atau apa, tapi pada waktu di mana kami ada itu ada anak yang atau orang yang menyamperin kami, salim, terus menyapa, ternyata itu murid kami. Itu satu kebahagiaan ya Pak ya. Kalau gurunya pasti lupa, tapi muridnya masih ingat ya. Baik, terima kasih sekali bincang-bincangnya. Mungkin nanti lain kali disambung lagi khusus memperingati Hari Guru ataupun di momen-momen yang lain ya. Terima kasih untuk sahabat Suara Gerida ya. Boleh saya tutup dengan pantun. Ada pantun sedikit. Pergi ke Surabaya membeli peralatan menari SMK Gerida Kediri, pilihan studi untuk meningkatkan kompetensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.